master of brownies. Aja gitu kayak lumer. One of the best recipe out there. Ini aku trial errornya juga seperti biasa. Upload resep itu tidak main sama aku Tashi. Welcome to my channel. Buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Nah, hari ini kita akan bikin resep fudgy brownies. Ini resep fudgy brownies yang sudah aku keep karena memang aku develop sendiri. Menurut aku ini one of the best recipe out there. Ini aku trial errornya juga seperti biasa. Upload resep itu tidak main ada prosesnya gitu ya guys. Nah, kalau kalian tim brownies berbolu ya, contohnya kalau di brand tuh kayak brownies Amanda, langsung di skip aja video ini, minggir. Ini bukan untuk brownies bolu ya, ini untuk fudgy brownies. Jadi brownies yang dalamnya itu kayak fudgy gitu, kayak lumer, ada kayak baterinya gitu ya. Dan aku akan ajarin juga gimana sih cara bikin shiny crust yang cantik mengkilap di atas brownies, tipsnya apa, dan juga gimana suhu yang tepatnya, dan urutannya juga, cara masukin adonannya gimana, semua akan lengkap. Di sini kalian bisa jadi master of brownies. Ya kan? Pokoknya biar abis nonton video aku tuh kalian bisa jadi master of everything. Nonton resep donat aku jadi master of donat, ya kan? Nonton video cimol aku jadi master of cimol. Nah, sekarang juga bisa jadi master of brownies. Nah, jadi beberapa tips yang kalian mesti tahu adalah, pertama, untuk membuat shiny crust kalian tidak bisa mereplace antara gula pasir menjadi gula halus ya. Itu a big no-no. Jadi tidak bisa kalian menggunakan gula halus dalam brownies. Kedua, ketika pengocokan telur itu butuh bersabar. Jadi ketika kalian masukin gula dan kalian kocok ke telur, diamkan dulu 10 menit. Itu buat gulanya meleleh dan melumat ke dalam telurnya. Karena untuk mendapatkan shiny crust tidak mungkin bisa didapatkan kalau gulanya itu tidak benar-benar sampai merata banget sama telurnya. Bahkan kadang ada beberapa orang yang gula pasirnya itu di blender dulu gitu, baru di whisk bersama telurnya. Cuman kita nggak usah sampai di blender, sebenarnya bisa asal di whisknya tuh dengan sabar dan sampai kalian bisa pegang nanti di telurnya. Kalau kalian gesek seperti ini tidak ada butiran-butiran gula pasir lagi gitu. Dan kalau tips dari aku ini adalah jarang sih yang pakai teknik seperti ini. Cuman kalau aku itu cocoa powder atau coklat powdernya itu aku masukin ke dalam melted butter yang ketika panas. Karena ketika coklat dimasukin ke butter yang panas, dia akan blooming, aromanya akan memuncak. Jadi ketika masuk ke brownies dia akan lebih strong. Nah, ini beberapa tips yang menurut aku bisa kalian terapkan untuk menghasilkan brownies yang lebih maksimal enaknya. Sekarang langsung aja kita mulai step by stepnya. Oke, jadi pertama-tama kita akan bikin brown butter, yaitu butter yang kita masak sampai warnanya kecoklatan. Dan baru kita masukin cocoa powdernya biar aromanya tuh kuat, biar blooming namanya. Nah, ini kalau udah ada coklat-coklat gini namanya udah jadi brown butternya. Ini wanginya bakal jadi 5 kali lipat lebih aromatik dibanding nggak dibikin browning kayak gini. Dan langsung kita masukin cocoa powdernya. Nah, ini akan jadi base dari butter coklat kita. Kita tungguin sampai udah nggak panas baru nanti bisa kita pakai ya. Kita potong dulu dark coklatnya. Kalau di resep aku kita pakai bener-bener dark coklat aja tanpa campuran milk coklat kalau untuk bahan adonannya. Sekarang kita benmeri dark coklat compoundnya. Dan kalau lagi benmeri kayak gini, hati-hati jangan sampai ada air yang masuk ke dalam coklatnya, karena tuh bisa bikin prosesnya tuh bikin coklatnya jadi pecah. Jadi kalau sampai ada air yang masuk ke coklat itu bahaya banget ya, adonannya bisa gagal guys. Jangan lupa kita masukin minyak ya ke dark coklat yang lagi di benmeri. Kita pakai 2 butir telur utuh dan 1 butir kuning telur, dan langsung kita masukin gula ke dalam adonan telurnya.
Masukin gulanya. Ingat ya guys, harus sabar sampai gulanya benar-benar sudah lumat ke dalam telurnya. Terus kita masukin juga brown sugarnya. Nah ini udah aku mixer sekitar 3 menitan. Kita bisa cek pakai tangan kayak gini. Kita cek. Kalau masih ada berasa butiran-butiran gula, berarti harus di whisk lagi. Nah tapi kalau tips dari aku nih, abis setelah 3 menit pertama, diemin dulu aja sekitar 7-10 menit. Sampai gulanya nanti bener-bener jadi larut banget di telurnya. Itu yang bakal bikin shiny crust buat kalian. Ini udah kita tunggu sekitar 7 menit, langsung kita whisk yang kedua kali biar benar-benar gulanya hancur ke dalam telurnya. Nah sekarang saatnya kita masukin brown butter cocoa powder kita ke dalam adonan ini dan kita whisk dicampur dengan vanilla dan juga garamnya. Masukin vanilla essence dan juga secumput garam. Lanjut kita masukin dark chocolate-nya yang udah kita benmeri dengan minyak. Sudah. Nah kalau udah mulai masukin tepung itu udah nggak pakai mixer lagi karena di dalam tepung tuh ada gluten dan kita nggak bisa teraduk terlalu lama. Ini juga salah satu tips, jangan aduk tepungnya terlalu lama karena ketika kalian aduk di whisk glutennya tuh akan aktif dan nanti malah jadi adonannya nggak fudgy, lebih kayak kebolu. Sekarang kita masukin tepung terigunya. Jangan lupa diayak ya guys. Langsung diaduk secepat mungkin, jangan terlalu banyak adukan ya. Nah ini tekstur ketika adonannya sudah selesai dimasukin tepung. Oke, jadi kalian kalau mau cari tekstur yang pas yang seperti ini ya. Jadi ketika kalian turunin, dia udah bisa membentuk ribbon tuh. Nah, cantik sekali. Kalau dari tadi kalian wondering kenapa aku nggak pakai milk coklat, karena aku biasa pakai milk coklat itu ditabur. Jadi aku pakai yang kayak choco chips gini, baru itu pakai milk coklat. Nah ini adonannya kita tuang. Udah dialasin dulu pakai baking sheet ya guys. Tuh benar-benar kental banget adonan kita. Nah ini layer pertama, biasanya aku kayak gini guys, jadi aku layerin dulu. Ini karena dia adonannya emang kental banget, jadi emang pasti harus dioles kayak gini ya, nggak semudah itu dituang doang. Baru kita taburin milk coklatnya. Terus kita tutup pakai adonan lagi di bagian atasnya. Yummy. Kita tutup ya guys milk coklatnya. Jadi nanti dia posisinya ada di tengah-tengah adonan brownies kita. Memang tekniknya ini agak unik, nggak kayak brownies pada umumnya. Kayak cocoa powdernya kan kalau aku masak di butter. Nah ini udah kita keluarin dari oven, shiny crustnya bener-bener kelihatan banget, cantik. Asal kalian ikutin step by step aku, pasti hasilnya bisa se-shiny ini ya. Ini jangan langsung diangkat, kita diamin dulu sampai anget ya. Tuh kalian bisa lihat, look at those crusts. Cantik ya. Oke guys, itu dia hasil dari resep fudgy brownies ala aku. Jangan lupa untuk recook ya, dan yang udah sempat recook tag dan mention aku ke Instagram aku. Jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram aku untuk update keseharian aku. Makasih yang udah nonton, kalau ada pertanyaan boleh banget komen di bawah, nanti sebisa mungkin aku jawab. Bye bye.